kita bersama-sama untuk membacakan pernyataan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khairu ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Bismillah. Dan menyederhanakan peraturan jelas sekali menunjukkan keserakahan kapitalisme dengan mengabaikan aspek keadilan pada pekerja demi memberikan keuntungan terbesar bagi para kapitalis. Kenekatan pemerintah untuk tetap mengesahkan rancangan undang-undang tersebut di tengah gelombang kecaman masyarakat tak bisa lepas dari keuntungan yang bakal diperoleh pihak korporasi dan menyengsarakan kaum pekerja. Semestinya jika syariat Islam ditegakkan dalam khilafah, tak perlu lagi ada persoalan UMK, outsourcing tunjangan kesejahteraan, ataupun PHK, sewenang-wenangan terhadap buruh. Buruh dan penguasa sama-sama diuntungkan tanpa regulasi zalim yang hanya menguntungkan kapitalis tersebut, terlebih investor asing. Di saat yang hampir bersamaan, di saat umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekali lagi dibuat marah oleh penghinaan atas Nabi Muhammad SAW oleh pemimpin salah satu negeri kafir yang mengatasnamakan demokrasi dan kebebasan. Hal ini tidak boleh didiamkan begitu saja. Kezaliman dan penistaan agama, terutama kepada Nabi Muhammad SAW, adalah kemungkaran yang harus disikapi. Maka dengan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mempertimbangkan bahwa satu, dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kedua, kewajiban ulama untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, ihtimam terhadap urusan agama dan umat, serta memberikan muhasabah terhadap penguasa. Ketiga, prinsip kebebasan berekspresi dan undang-undang buatan manusia adalah berasal dari sistem demokrasi yang dipaksakan atas umat Islam secara zalim. Yang keempat, larangan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan orang-orang kafir berkuasa atas kaum muslimin sebagaimana firman-Nya, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Surat An-Nisa ayat 141. Yang kelima, ulama sebagai ahli ilmu harus berjalan antara amal perbuatan dengan ilmunya. Ibnu Munzir mengatakan, mayoritas ulama sepakat bahwa hukuman bagi pencela Nabi Muhammad SAW adalah dibunuh. Di antara yang berpendapat demikian adalah Malik, Al-Laits, Ahmad Ishaq, dan ini juga merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Keenam, ulama sebagai orang yang memiliki kecerdasan dalam melihat persoalan umat. Al-aqilu man yara biwadi ra'yihi akhiral mu'ri tafsiru. Orang-orang cerdas itu adalah orang yang memprioritaskan pemahamannya pada ending dari banyak perkara. Tafsir Al-Haqqi juz 10 halaman 337. Maka ulama melihat adanya investasi asing sebagai jalan imperialisme di bidang ekonomi. Oleh karena itu, kami para ulama yang hadir pada Multaqa Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Melayu Riau mengatakan, satu,
mengutuk pemimpin negara kafir, penista agama Islam, pencela Nabi Muhammad SAW dan para pendukungnya, dan memberikan peringatan bahwa hukuman mereka adalah hukuman mati. Kedua, menolak undang-undang Omnibus Law, menolak undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja, aturan zalim, produk demokrasi. Yang ketiga, menolak adanya investasi asing sebagai jalan imperialisme di bidang ekonomi. Empat, menyatakan bahwa demokrasi adalah senjata sapu jagat musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam, dan umat Islam dan sebagai sistem yang dipaksakan atas umat Islam secara zalim. 5. Menyampaikan nasihat kepada pemerintah dan bangsa Indonesia. Menyampaikan nasihat kepada pemerintah dan bangsa Indonesia. A. Bahwa carut marut penanganan pandemi COVID-19 serta resesi ekonomi yang menghadang di depan mata adalah buah dari penerapan sistem kapitalis sekuler dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam dan dakwah Islam. B. Batalkan undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja yang berpotensi menyengsarakan rakyat dan mengantarkan negeri ini semakin jauh berada dalam cengkraman imperialisme asing. Enam. Khilafah adalah ajaran Islam. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama muktabar sepakat akan wajibnya khilafah adalah pelaksana syariah yang memberlakukan hukuman kepada siapa saja melakukan pelanggaran hukum, termasuk penista agama penghina Rasulullah SAW. Ketujuh, menolak semua bentuk kriminalisasi, persekusi, serta kekerasan fisik terhadap para dai, para ulama dan pengemban dakwah Islam. Kedelapan, menyeru kepada seluruh umat Islam, khususnya para ulama, untuk terus menerus berdakwah di jalan Allah, mengajak kepada kebaikan demi tegaknya syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, di bawah naungan Khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah. Jazakallah khair atas pernyataan dari seluruh peserta untuk pernyataan sikap. Baik, jazakallah
Ahsan Zaza, para kiai, para tuan guru, para buya, asatid, aswaja Nusantara. Demikianlah rangkaian kalam minal ulama yang bisa disampaikan dalam Multaqo Ulama Aswaja Nusantara bersama Ikatan Dai Riau. Selanjutnya Al-Fatihah.